Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini yang saya banggakan dan yang paling saya muliakan adalah anggota DPRD Provinsi yang melakukan reses di malam ini, Bapak Mislan Syarif. Terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu, ini sebenarnya adalah hal yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Olehnya itu, kebetulan di 1 Mei 2025 kemarin ada tim ahli yang dikirim oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia hadir di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan tentang pentingnya hilirisasi tambang biji besi di Pulau Taliabu. Mengingat kapasitas produksi dari tambang yang ada di belakang gunung yang ada di samping kita ini, di belakang SD ini kan ada gunung ini, di balik itu ada tambang Adidaya Tangguh dan Bintang Megah Indah. Kapasitas produksinya itu telah melebihi 3 juta ton dalam 1 tahun. Itu laporan yang disampaikan oleh tim ahli Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Olehnya itu, di Pulau Taliabu wajib ada industri smelter sebagai bentuk program hilirisasi yang merupakan program nasional, program presiden. Olehnya itu, untuk mendukung program ini diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan dukungan agar proses terwujudnya industri smelter itu atau pabrik biji besi yang kandungannya adalah baja terbaik itu dipercepat di Pulau Taliabu dan didukung oleh Kepres. Ini yang perlu kita sampaikan, bahwa Kepres untuk mendukung infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara, listrik itu harus dipercepat karena itu sarana yang bisa mendukung terwujudnya industri. Tidak bisa industri itu ditanggung oleh investor sepenuhnya, apakah itu menyangkut jalan antar kecamatan, apakah itu menyangkut energi listrik, itu tidak bisa, itu harus dibiayai oleh APBN. Maka Kepresnya yang harus dipresur untuk dipercepat agar infrastruktur jalan lingkar Pulau Taliabu, jembatan darat, bandar udara, dan hal-hal lain yang terkait dengan percepatan industri itu didukung oleh keputusan Presiden. Kalau kita mengharap kepada provinsi dan kabupaten, pasti anggarannya terbatas dan itu butuh proses yang sangat panjang sekali. Maka mempercepat terwujudnya Kepres itu atau ditandatanganinya keputusan Presiden itu yang perlu didorong. Itu yang pertama. Yang kemudian dalam AMDAL yang disusun oleh PT Nusa Interkonsul sebagai prasyarat PT, ADT, dan BMI itu beroperasi di awal 2017 kalau tidak salah. Buku itu diterbitkan oleh PT Nusa Interkonsul dan diadakan sosialisasi di Sanana, dan Pak Husni sempat ikut. Saya baca bukunya itu dan saya sudah sampaikan juga kepada DPRD Kepulauan Sula di waktu itu, seputaran 2017 itu, untuk diproses. Di antara isi CSR-nya itu adalah melakukan pelatihan kepada warga lokal lingkar tambang. ADT itu punya wilayah AMDAL itu Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Lede, 2 kecamatan. Itu ADT. Kalau BMI wilayah AMDAL-nya itu Kecamatan Taliabu Barat dan Kecamatan Taliabu Utara. Mereka wajib melakukan pelatihan untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan itu. Faktanya, pada rapat konsultasi bersama tim Satgas Hilirisasi dan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu 1 Mei 2025 kemarin, itu mereka mengatakan bahwa ketika ditanyakan ke pihak perusahaan tambang bagaimana dengan pekerja-pekerja lokal, mereka mengatakan bahwa pekerja lokal itu seluruh bangsa Indonesia. Ini masalah ini. Jadi harus diperjelas itu. Bila perlu data tenaga kerja yang ada di perusahaan itu perlu dikopi dan ditembuskan ke seluruh desa.
kita harus tahu sebenarnya berapa jumlah tenaga kerja di daerah lingkar tambang itu yang terekrut, apakah mencapai 70% atau tidak. Karena ketentuannya harus 70% dari masyarakat lokal. Kalau masyarakat lokal tidak ahli, mereka latih. Apakah sebagai tenaga operator bulldozer, ekskavator, dump truk, itu mereka harus wajib latih. Itu sesuai dengan amanat CSR PT Nusa Interkonsul sekitar tahun 2017 ya. Nanti data itu perlu digali kembali, dicek itu. Pasti ada sama mereka itu. Ada dokumennya pasti itu. Nah, kemudian perusahaan dan pemerintah daerah itu wajib hearing anggaran untuk memberikan beasiswa kepada seluruh siswa madrasah aliyah dan SMA tingkat SLTA se-wilayah AMDAL 4 kecamatan, Kalebo Barat Laut, Kecamatan Lede, Kalebo Utara dan Kecamatan Ring 1. Itu wajib beasiswa. Yang juara 1, 2, 3 tidak peduli anaknya siapa. Tiada urusan dia, timnya siapa, perpihakan politik mana siapa, yang namanya juara 1, 2, 3 di 4 kecamatan ini wajib beasiswa. Ditanggung oleh perusahaan itu dan juga hearing anggaran dengan pemerintah daerah. Ini harus dipertegas agar program beasiswa kepada yang juara 1, 2, 3 wajib untuk mendukung cadangan sumber daya manusia di perusahaan. Jadi apakah itu beasiswa di bidang pertambangan, apakah di fakultas kedokteran, itu wajib dibiayai. Dibiayai 100% dari makan minumnya, tempat tinggalnya dan sekolahnya semua dibiayai.